Sunan Gunung Jati, Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, kelas B semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai hadis sahih dan hadis doif atau hadis palsu. Nah, berhubung sekarang bulan suci Ramadan, maka yang akan saya jelaskan mengenai ungkapan atau hadis yang berbunyi seperti ini. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah, ini hadis atau bukan ya? Sebetulnya banyak sekali umat Islam yang mendengar atau mengutip bahkan mengamalkan beberapa ungkapan yang populer ini. Seperti tadi, naumus shaimi ibadah. Bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu kenapa hadis ini disebut dengan hadis palsu. Jadi hadis palsu itu kan perkataan bohong dan mengada-ngada yang disandarkan kepada Rasulullah. Jadi yang bertujuannya itu ya untuk popularitas, untuk memotivasi, dan juga untuk mengajak seseorang dalam kebaikan. Nah, di situ betul mengajak seseorang dalam kebaikan. Akan tetapi caranya yang salah. Kenapa hadis tersebut harus disebutkan ini bersandar dari Rasulullah, padahal ini bukan perkataan dari Nabi gitu. Ini hanya perkataan dari seorang perawi yang runtutan atau sanad matan rawinya itu tidak jelas atau tidak disandarkan dari Rasulullah gitu. Jadi hadis ini dikatakan hadis yang palsu atau maudhu doif karena dalam seorang perawi ini, dalam merawikan hadis tersebut atau ungkapan ini, ada seseorang yang terkenal atau dengan sebutan dia adalah seorang pendusta atau pembohong. Maka seorang pendusta atau pembohong itu hadis-hadisnya atau ungkapan-ungkapannya itu akan sangat lemah dan ini doif gitu. Tidak bisa dikatakan hadis yang sahih atau hadisnya tidak bisa diterima. Nah, sebenarnya kita boleh-boleh saja mengutip ungkapan-ungkapan tersebut dengan tujuan untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Kan suka banyak juga ya, bukan peribahasa, ungkapan-ungkapan seperti tuntutlah ilmu atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, itu kan mengajak kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan di situ tuh ada esensi bahwa ilmu itu sangat penting gitu. Sampai-sampai kita harus mencarinya walaupun harus ke negeri Cina. Nah, itu mungkin tujuannya jadi untuk memotivasi seseorang agar mau menuntut ilmu. Nah, lalu hadis yang di sini tuh kenapa tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah? Nah, hadis ini tuh sebenarnya sahih atau enggak ya? Jelas ini tidak sahih karena tadi dijelaskan bahwa di dalam susunan perawinya itu ada salah seorang perawi yang berdusta atau suka berbohong. Jadi hadis ini atau ungkapan ini dikatakan tidak sahih atau dhaif. Lalu terus saya juga pernah mendengar bahwa seluruh amalan yang baik di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan pahalanya. Lalu pintu neraka akan ditutup dan pintu surga dibuka lebar-lebar. Jangankan beramal soleh katanya, tidurnya saja itu sudah ibadah. Banyak sekali yang mengamalkan seperti itu. Baik, sebelumnya saya akan bacakan jelasnya ungkapan itu, ungkapan yang lebih lengkapnya. Jadi ungkapannya seperti ini. Naumus shaimi ibadah wasumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabu wa dzambuhu maghfurun. Nah, jadi tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, diamnya adalah tasbih, amalannya dilipat gandakan, dosanya diampuni dan doa-doanya dikabulkan. Jadi hadis ini tuh diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kemudian Suyuti menukil hadis tersebut dalam Al-Jami Al-Shogir. Dalam hadis ini terdapat perawi yang dianggap bohong atau dusta. Jadi disebut dengan hadis doibnya tuh di sini karena ada yang berdusta gitu. Seperti contohnya ada Ma'ruf bin Hisan, Sulaiman bin Amr An-Nakhoi. Jadi kan Sulaiman itu adalah seorang perawi yang palsu gitu. Jadi sering memasukkan hadis, maka ungkapan-ungkapannya itu tidak dapat diterima lagi dan tidak bisa dipercaya.
Bahkan Imam Bukhari pun sendiri mengatakan bahwa hadis yang dikatakan oleh Sulaiman itu adalah hadis yang matruk, hadis yang semi palsu. Jadi tetap ungkapan ini atau hadis ini tuh tidak bisa dijadikan dasar hukum dan tidak bisa diamalkan atas dasar hadis di atas tuh. Jadi lebih banyak orang yang bermalas-malasan sepanjang hari ketika ia berpuasa karena dia pikir bahwa saya akan tidur saja karena tidur saya itu udah bernilai ibadah. Dari habis subuh sampai maghrib dia tidak sholat zuhur, tidak sholat asar karena dia pikir saya tidur itu udah ibadah gitu. Padahal itu salah gitu. Maknanya itu bukan ke situ. Nah, jadi alasan para ulama dulu itu mengamalkan hadis ini atau meriwayatkan hadis ini tuh alasannya tuh gini. Kalau orang itu tidur, maka walaupun dia tidak melakukan amal saleh, tetapi dia sedikitnya dia menghindari kegiatan-kegiatan yang buruk. Misalkan kalau kita melek ya, kalau kita sadar kita kadang berbuat buruk seperti gibah orang lain, membicarakan keburukan orang lain, terus melakukan hal-hal yang bisa dosa, misalkan maksiat dan lain-lain. Jadi di sini tuh kenapa kita lebih baik tidur daripada kita dalam keadaan sadar tetapi kita melakukan keburukan. Nah, di situ nilainya ibadah tidur tuh di situ gitu. Akan tetapi tetap saja bahwa orang yang sedang berpuasa lalu ia melakukan atau mengerjakan amal soleh seperti sholat, tadarus dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, maka jelas bahwa amalnya atau pahalanya akan dilipat gandakan gitu. Jadi tadi ya alasan mengapa hadis ini doib. Jadi para ulama zaman dahulu itu mengamalkan hadis ini karena dia mengibaratkan sesuatu itu dengan sesuatu gitu. Jadi ibaratnya gini, kalau ada orang yang mau mencuri, dia dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Maksudnya tuh dia lagi tidur atau lagi sadar? Otomatis lagi sadar dong. Nah, kenapa lebih baik tidur daripada sadar tapi dia mencuri gitu. Sekalipun bukan bulan Ramadan, ketika ia tidur dan dia niatkan untuk beribadah di malam harinya, misalkan saya tidur siang karena saya ingin malamnya bangun lebih awal agar saya bisa sholat tahajud atau sholat yang lainnya. Nah, itu kan diniatkan untuk beribadah. Atau bisa jadi ketika kita bulan puasa, kita tidur siang, habis sholat zuhur tidur sampai asar, habis asar kita sholat, terus tidur lagi sampai maghrib. Kenapa dia tidur terus menerus? Ya mungkin dia berniat agar malam harinya dia bisa fokus sholat sunat tarawih, fokus tadarusan, dan yang lainnya. Nah, jadi seperti itu alasannya kenapa hadis ini tidak kuat dan tidak bisa dijadikan dasar karena banyak dampak negatifnya. Yang tadi saya sebutkan bahwa dampak negatifnya bisa saja orang-orang jadi terlalu percaya dengan ungkapan ini sehingga dia melalaikan ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat dan tadarusan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.